Harus kita mulai dari rumah kita yang indah. Jadi jangan sampai ada nanti caci maki, olok-olokan. Bagaimana mencaci? Kalau Anda keras dengan istri, tidak akan menjadikan dia lembut hati kok. Sebab kekerasan kita akan menjadikan keras juga. Tampak lembut tapi tidak lembut, hatinya kecil, minder, takut. Tidak ada indah. Contoh kita baginda-baginda itu indah sekali. Sampai digambarkan begini loh Rasulullah itu. Jika baginda Nabi itu berada di medan laga, begitu gagahnya beliau seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Kalau di medan laga begitu gagahnya seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Tapi baginda kalau sudah masuk rumahnya begitu mesra dan indahnya seperti seolah-olah tidak pernah kenal peperangan. Egois, perempuan keras kepala, hidup marah dok dengan suami nuntut. Betul tadi ada seorang istri mengatakan kalau telepon sama orang dia bisa senyum, tapi sama suami jadi keras. Ada apa dengan itu semuanya? Jangan kita memiara kebodohan dalam diri kita. Kalau kita ingin menjadikan pasangan kita lembut, kita yang lembut. Ya pasanganku keras, apakah dengan kerasku akan lembut dia? Oh tidak. Tidak boleh kita membalas dengan kekerasan. Kalau kita ingin dia lembut, kita harus dengan kelembutan. Kita perlu belajar serius hari ini. Makanya kalau belajar bukan Anda ingin merubah pasangan Anda, rubah diri Anda sendiri. Pasanganmu akan berubah dengan sendirinya. Jadilah orang cerdas dalam rumah tangga. Nggak boleh ada mengangkat suara, caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ini nanti yang akan dibaca oleh anak-anak kita. Sehingga menjadi anak-anak yang tumbuh subur dalam rumah yang baik. Tapi kalau setiap hari anaknya melihat peperangan bapak ibunya, anak keras. Dan yang jelas anak tidak bisa menghargai orang tuanya, maka berbaktinya sudah tidak ada lagi. Orang tuanya bukan menjadi figur yang diidolakan, sehingga dia punya intisab, punya sambung kepada bapak ibunya sama bapak ibu untuk bisa menyekolahkannya. Tapi bicara cinta, no. Ya pulang ke rumah, tapi bukan dengan hatinya. Dia tidak tertarik lagi dengan bapaknya. Bagaimana akan tertarik dengan bapaknya? Dia melihat ibunya ditempeleng sama dia kok. Dia kurang ajar sama ibu. Ya, dia hanya patuh saja, patuh secara zahir. Tapi batinnya tidak. Bagaimana dia mencintai ibunya? Ibunya mencaci maki bapaknya. Kerjaannya marah-marah tok. Padahal bapak pulang kerja, sudah tahu bapak pulang kerja lagi tidak dapat duit, mestinya ibu kan menghibur, malah bilang, "Lama ini bagaimana mau makan apa?" Kita perlu lembut hati wahai hamba Allah. Jangan sampai lapar kita ditambahi dengan kekerasan kita menjadi semakin lapar. Akan tapi keindahan harus diwujudkan dalam rumah tangga. Ini di rumah kita tolong suami istri, kita mulai dari suami istri. Jadilah contoh buat anak-anak Anda. Mungkin hari ini Anda telah salah, oke telah salah, ya. Tapi orang cerdas yang salah ya salah, tinggal sekarang berubah. Tahun ini kita tahun rumah tangga. Mungkin kami mana-mana tidak akan bicara lebih dari ini. Sebab kita bicara tentang pendidikan, dididik anak di sini pulang ketemu orang tua begitu. Ternyata apa? Dia nggak bisa berbakti pada orang tuanya. Kenapa? Dia sudah dendam dengan bapak ibunya. Allah. Kalau sudah punya dendam dengan bapak ibunya tidak akan bisa dihantarkan pada kemuliaan. Ribut. Rumah tangganya tidak indah. Ayo. Harus bahagia. Kita gaya romantis itu penting. Romantis dilihat oleh seorang anak. Saling menghargai itu indah. Kita perlu membangun keindahan. Kita usahakan. Yang memberi cinta adalah Allah. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan memberikan cara-cara menumbuhkan cinta. Saling menghargai. Saling menghormati. Saling memperhatikan. Saling memperhatikan jangan istri tok. Jujur ini perlu. Membangun di rumah itu yang indah. Satu kuncinya hilangkan ego kesombongan. Ego kesombongan itu yang merusak. Iblis menjadi makhluk yang paling sengsara itu karena sombong, aba wastakbar. Menentang seorang suami nggak mau ngapa-ngapain ini istri. Oh enggak. Istri lagi sibuk, anaknya masih lagi mandiin anaknya. Mana kopinya, cepatlah dari tadi. Keker begitu bikin kopi aja nggak bisa. Anda ini laki-laki model apa? Ya kalau kecuali istrinya lagi nganggur dan sebagainya, nonton film, YouTubean, itu istri ketemu di tempat tong sampah itu. Suaminya haus kok main handphone. Ini aneh banget itu. Indah itu perlu dibangun wahai hamba Allah. Tidak serta-merta datang begitu, tidak diusahakan.
Hari ini kita perlu mencoba di rumah kita. Pokoknya hari ini Anda pulang, sudah, jangan menyalahkan pasangan Anda. Anda mulai diri Anda. Yang biasa mengangkat suara, rame-rame, mengolok suami, berhenti hari ini kalau Anda ingin membangun anak Anda. Anak Anda akan Anda pondokkan dan sebagainya, hati sudah rusak dengan Anda. Anda dengan istri tidak usah nyalahkan istri, Anda berubah. Yang biasa keras, yang biasa marah-marah, ayo berlembut hati. Kenapa? Anda akan membangun anak-anak Anda. Jangan dirusak anak-anak Anda. Baginda Nabi lembut dan indah, mengajarkan keindahan. Dan juga tolong dengan anak yang asyik, para bapak, kemesraan dibangun dengan anak. Saya juga pernah punya kesalahan dengan anak-anak atau anak-anak saya. Dulu juga pernah saya sering keras-keras sama anak, tapi saya ngerti. Pernah saya marahi dan sebagainya, itu yang paling belakang. Tapi sekarang Buya minta maaf, maafin enggak Buya? Maafin ya, maafin anak Buya. Ya memang semuanya perlu belajar. Dan Buya yakin dia akan kuat memang, tapi tetap itu adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Tidak bisa. Dengan anak, tidak apa-apa kita minta maaf dengan anak kita. Oh kita salah kok. Kita harus berani merubah, jangan biarkan anak rusak mentalnya. Nanti dia akan menjadi orang keras juga di luar. Saya minta maaf harus. Yang kecil memang masih kecil banget, belum sempat dimarahi ini. Enggak sayang saya. Itu yang belakang saya dapat. Tapi dia kuat akhirnya dia. Bisa nasihati adiknya yang lembut. Maaf. Jadi maksud Buya itu, kadang-kadang anak tidak diberi kesempatan untuk ngobrol. Mau ngomong ke ayahnya, mau ngadu. Sudah diam di sana. Oh. Masya Allah. Mama sibuk YouTubean. Allah, ini ibu model apa ini? Saya pengen tahu suaminya. Anda ketemu di mana dia itu? Kok dapat perempuan macam itu? Nggak ada di sini kan? Solehah semuanya ini. Amin tuh kusuk bukan senyum. Kalau senyum Anda pasti menyimpan sesuatu. Enggak, insya Allah baik semuanya Bu ya. Tolonglah. Kalaupun jelek hari ini oke, tapi berubah esok hari. Sudahlah, nggak perlu Anda sama anak-anak keras, sama anak-anak. Harus berubah. Coba Anda setelah itu akan menemukan perubahan di dalam rumah Anda. Setelah itu Anda akan ngomong apa saja, akan mudah anak Anda, karena dengan hati. Sekarang ada anak dendam dengan ayah ibunya, naudzubillah.